Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah pinjam sudah lunas bisa pinjam lagi. Nah, di sini ada keterangan dari pinjam Shopee ya. Nah, jadi apakah saya dapat mengajukan lebih dari satu pinjaman? Nah, jawabannya bisa ya, teman-teman. Anda masih bisa memiliki limit dan kuota pinjaman, artinya masih bisa untuk meminjam lagi kalau sudah lunas. Kalaupun belum lunas juga semuanya itu bisa pinjam lagi kalau kuota pinjamannya ada. Jadi berbeda ya, kuota pinjaman yaitu kuota yang diberikan oleh Shopee. Meskipun limit kalian ada 5 juta, kalau kuota pinjamannya 0 biasanya tidak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya karena telat membayar ataupun terlalu cepat membayar. Jadi bagaimana caranya biar kuota pinjamannya ada terus? Lebih baik peminjamannya itu 1 bulan itu 2 kali ya. Nah, ambil aja teman-teman itu tanggal 1 sama tanggal 20. Jadi 1 bulan 2 kali peminjaman, meskipun ada cicilan lain, tapi itu tidak disarankan ya bagi kalian yang tidak punya uang, malah nanti bunganya semakin menggunung apalagi telat bayar ya, kecuali kalian bertanggung jawab untuk membayarnya dan gajinya cukup untuk membayar. Artinya kalau gaji 2 juta kalian usahakan hanya 500.000. Jangan gaji 2 juta minjam 2 juta, nanti gali lubang tutup lubang, bisa hancur ya keuangannya, seperti itu ya. Terus di sini teman-teman, apakah sudah lunas bisa pinjam lebih? Jawabannya bisa. Belum lunas juga bisa juga ya. Nah, contoh di sini teman-teman melihat limit saya ya teman-teman. Di sini ada limit tersedia tanda tanya. Nah, limitnya 8 juta, saya habiskan tinggal 700.000 dan ini jangan ditiru ya. Yang artinya kalau sudah lunas peminjaman bisa pinjam lagi. Nah, caranya nanti saya jelaskan. Di sini teman-teman pinjaman belum lunas 11. Jadi kalau peminjaman kalian 1 sudah lunas terus pinjam lagi ya, jawabannya bisa seperti itu ya. Nah, kenapa Abang bisa banyak Bang? Ya biasanya karena mungkin kebutuhan ya teman-teman. Di sini nomor 1 ini peminjamannya belum lunas. Terus minggu kedua saya ngajukan lagi, artinya jadi ada 2 peminjaman. Terus saya mengajukan di bulan depan lagi 1 kali lagi tanggal 1, jadi ada 3 pinjaman. Terus di tanggal 20 saya ajukan lagi, jadi ada 4 peminjaman. Yang artinya kalau kalian sudah seperti ini, kalau gajinya masih 1 jalur, artinya hanya 1 selang. Misalkan kerjanya di BPR, kalian hanya gajinya misalkan 3 juta. Nah, terus berani minjam seperti ini, yakin nanti malah udah pinjam langsung lewat lagi bayar, gajian dibayar. Udah pinjam seperti itu teman-teman. Jadi nggak bakalan lunas-lunas ya. Lebih baik kalian hindari. Nah, jadi terkait pertanyaan dari teman-teman, kalau sudah lunas terus pinjam lagi yaitu bisa. Kuncinya jangan terlambat dan jangan terlalu cepat. Nah, saya menerangkan seperti ini teman-teman. Kalau misalkan di sini tanggal 12 jatuh temponya, kalian bayarnya itu tanggal 10 ya. Paling awal itu tanggal berapa Bang? Paling cepat ya. Jangan tanggal 1, minimal tanggal 2. Artinya tanggal 2 ke tanggal 12 jaraknya 10 hari, berarti 10 hari sebelum Japo itu paling cepat pembayarannya. Ya artinya kalau di sini sudah garis merah, silakan buru-buru bayar, seperti itu ya. Terus kalau misalkan terlambat, ini kan bayarnya tanggal 12, kita bayarnya tanggal 12 juga, ternyata pihak bank ataupun minimarket dan pembayaran komersial lain gangguan ya, misalkan malah masuknya jadi tanggal pelunasannya tanggal 13. Banyak yang terjadi seperti itu, yang akhirnya tanggal 13 ini dicap terlambat meskipun bayarnya di tanggal 12. Mungkin kesalahan sistem ataupun kesalahan server dari pembayarannya. Nah, makanya bayar sebelum Japo itu lebih baik ya. Nah, ingat teman-teman, karena ini sudah OJK jadi harus berhati-hati ya. Kalau misalkan mengaktifkan berarti bertanggung jawab konsekuensinya. Yang artinya kalau misalkan ini udah telat yaitu tanggal 13, kalian kena bunga ya. Semua cicilannya bakalan kena bunga. Itu cicilan yang berjalan. Semua cicilan bagaimana Bang? Bukan semua dari sini ke atas ya, bukan teman-teman, tapi satu cicilan. Misalkan ini satu cicilan 1 juta nih, saya klik di sini. Nah, waktu bayar yang pertama malah bayarnya tanggal 14.
terus kena bunga, yang artinya ini juga bakalan kena bunga meskipun tidak terlambat bayar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kecuali ini peminjaman sudah lunas semua, baru kalian terbebas dari bunga yang 5%. Biasanya kena bunga 5% kalau terlambat. Nah, itu konsekuensinya dari Shopee kalau nggak salah ya. Silahkan baca-baca lagi. Ini perlu dinotis juga, kalian ke klik bantuan bunganya berapa, silahkan tanyakan ya, seperti itu teman-teman. Nah, cara melihat bunganya bagaimana, di sini ada lihat kontrak pinjaman teman-teman ya, kalian klik aja. Nah, di sini dijelaskan ya beberapa artikel, nah itu nomor perjanjian fasilitas pendanaan. Nah, di sini ada lampiran C, yaitu mengenai periode dan angsuran serta tanggal jatuh temponya ya teman-teman, yaitu angsuran pertama ya, di sini juga ada tanggal 23 dan di sini nilai angsurannya berapa. Nah, di sini juga ada installment yang artinya cicilannya tak sampai tanggal berapa. Di sini sampai 12 bulan ya. Contoh di sini 12 bulan, nanti ada keterangannya. Nah, untuk tenor sendiri dan di sini ada biaya pencairan juga, terus jumlah biaya cicilan installment yaitu Rp599.777 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk menjumlahkannya, kalian tinggal lihat aja bagian yang di sini ya teman-teman. Ini adalah penghitungan bunganya merujuk kepada tabel yang di atas teman-teman ya. Nah, untuk per bulannya bunganya mungkin segitu ya teman-teman, kecuali kalau kalian telat membayar, seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi kalaupun teman-teman sudah bayar lunas, yaitu jawabannya bisa pinjam lagi. Kalau telat bayar terus sudah lunas semua, jawabannya bisa di ACC bisa enggak. Dan kuota dari pinjaman Shopee itu agar kuota pinjamannya masih ada, bayarnya jangan telat. Kuncinya hanya seperti itu ya teman-teman. Apabila kalian mengajukan atau pelunasan di hari ini terus lunas semua, ajukannya jangan hari ini ya, minimal kasih jarak 1-3 hari baru kalian ajukan. Biasanya yaitu kredit score itu reset setiap tanggal 25, yaitu untuk penyegaran dari kredit skor kuota pinjaman. Nah, mungkin seperti itu ya istilahnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.